Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu semua ya? Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang permutasi. Pertemuan yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang aturan perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah pencacahan yaitu tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan yang memperhatikan urutan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda itu ditulis nih. Penulisannya permutasi adalah dengan huruf P besar, artinya permutasi, menyusun R dari N, atau ada juga yang menuliskan secara mendatar. Permutasi R dari N, bacanya ya. Nah, penulisannya seperti ini. Yaitu banyak cara menyusun R unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini ya. Permutasi R dari N itu rumusnya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jadi, mau menyusun R dari N. Pakainya ini ya. Nah, contohnya seperti apa? Permutasi ini. Contoh ada suatu peristiwa ya. Nah, ini kita sering jumpai di kelas-kelas ya, ketika awal tahun pelajaran. Suatu kelas akan memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi akan memilih tiga pengurus. Nah, calon yang tersedia itu ada 5 orang, yaitu Ade, Bayu, Cici, Dea, dan Eko. Jadi 5 orang ini akan dipilih oleh teman-teman satu kelasnya. Nah, kemungkinan yang terpilih itu ada banyak kemungkinan ya. Nah, contohnya ini Ibu ada 2 contoh kemungkinan yang terpilih. Contoh pertama, misal yang terpilih Ade, Bayu, Cici. Nah, susunan Ade, Bayu, Cici ini penulisannya Ade dulu ya. Itu artinya Ade sebagai ketua. Nah, Bayu sebagai sekretaris dan Cici sebagai bendahara. Nah, mungkin ada kawan lain dalam satu kelas itu ada menuliskan dalam dia milihnya seperti ini, Ade, Cici, Bayu. Sama nggak anaknya yang dengan susunan pertama? Sama ya, tapi penulisannya berbeda. Nah, Ade ini sama di depan, jadi Ade sebagai ketua. Tapi yang urutan kedua itu di sini Cici. Maka sekretarisnya di sini Cici. Beda dengan susunan yang pertama, sekretarisnya Bayu. Dan sebagai bendaharanya, susunan kedua ini adalah Bayu. Kalau tadi yang pertama Bayu sebagai sekretaris. Nah, ada 2 susunan, walaupun anaknya sama, Ade, Bayu, Cici, tapi kalau ditulisnya, disusunnya berbeda, maka artinya pun berbeda. Maka 2 susunan ini dikatakan berbeda atau tidak sama. Nah, inilah contoh susunan yang memperhatikan urutannya yang disebut dengan permutasi. Nah, ini contoh permutasi yang gampang nih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, permutasi itu cirinya ada unsur yang sama, tapi kalau disusunnya berbeda, maka itu menghasilkan 2 susunan yang berbeda. Itu namanya permutasi. Susunan yang memperhatikan urutannya. Nah, baik, sekarang jenis-jenis permutasi. Yang akan kita pelajari di sini ada 4 jenis permutasi. Antara lain yang pertama adalah permutasi
R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, jenis yang pertama ini sesuai dengan definisi atau pengertian di awal tadi ya, yaitu banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda dari N unsur yang tersedia. Artinya apa? Di sini mau menyusun hanya beberapa bagian saja dari yang tersedia. Jadi tidak semuanya disusun. Nah, menggunakan rumus apa? Yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti soal cerita yang di awal tadi ya. Suatu kelas akan memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian calon yang tersedia ada 5 orang. Ada berapa banyak kemungkinan susunan pengurus kelas yang terpilih? Baik, gimana cara menyelesaikannya? Tadi sudah saya kasih contoh ada 2 susunan kemungkinan pengurus kelas yang terpilih. Nah, ada masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain kan? Nah, yang di sini yang ditanyakan itu berapa banyak susunan yang mungkin. Kalau tadi kan contohnya Ade, Bayu, Cici. Nah, ini contoh yang terpilih. Kemudian susunan yang lain. Ini contoh susunan pertama. Contoh susunan kedua, tadi Ade, Cici, Bayu. Kemudian contoh yang ketiga, susunan kemungkinan yang terpilihnya bisa jadi cicinya di depan, kan seperti itu ya. Ade, Bayu. Nah, ini baru 3 kemungkinan. Masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan dari 5 orang calon. Nah, tidak mungkin kita menuliskan satu per satu. Maka caranya adalah dengan menggunakan rumus permutasi R dari N. R itu apa? R itu banyaknya yang mau disusun. Mau menyusunnya berapa? Ya, 3. Kemudian, berapa banyak yang tersedia? 5. 5 yang berbeda ya. Beda orang kan, mau disusun 3. Nah, rumusnya P 3 dari 5. Nah, seperti ini. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. 5 dikurang 3, 2. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, ini boleh sampai 2 faktorial saja, karena bawahnya ada 2 faktorial. Kita coret-coret, tinggal 5 kali 4 kali 3. Ya, ada 60 susunan ternyata. Ada 60 susunan kemungkinan pengurus kelas yang terpilih. Oke. Dan contoh selanjutnya, misal seperti ini. Dipunyai 5 huruf, yaitu H, U, C, A, N. Akan disusun 3 huruf dari huruf-huruf tersebut. Berapa banyak susunan yang berbeda yang mungkin yang dapat disusun? Nah, misal saya mau menyusunnya Hu, A. 3 huruf kan? Boleh kan? Kalau saya tulis UH, boleh nggak? Boleh. Nah, ini ada 2 susunan. Ini 2 susunan yang berbeda. Jadi hitungnya 2. Walaupun sama-sama HUA, tapi kalau urutannya dibedakan, maka dia menjadi susunan yang berbeda. Contoh yang lain. Saya susun menjadi Jan. Boleh ya? Atau Uja. Atau HJA. Boleh kan? Nah, ini susunan-susunan. Contohnya seperti ini. Masih banyak lagi susunan-susunan yang lain yang bisa disusun dari huruf-huruf H, U, J, A, N. Nah, berapa banyak semuanya? Nah, kita hitung pakai permutasi, berarti permutasi 3 dari 5. Kalau yang disusun cuma 2, berarti permutasi 2 dari 5. Nah, seperti itu.
Rumusnya 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3. Sama seperti tadi ya. Hasilnya adalah 60 susunan. Oke. Kemudian, jenis permutasi yang kedua itu adalah permutasi n objek dari n objek yang berbeda. N dari N artinya apa? Menyusun semua yang ada. Semua unsur itu disusun seperti itu. Mengambil semuanya yang ada. Contoh, dipunyai 3 huruf A, B, C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf yang berbeda itu? Nah, berarti ini kan 3 diambil 3. Mau menyusun 3 dari 3 yang ada. Maka rumusnya permutasi N dari N, yaitu N faktorial. N faktorial saja ya rumusnya. Karena N-nya 3, berarti 3 dari 3. Menyusun 3 unsur dari 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Jadi susunannya ada 6 susunan yang berbeda dari huruf-huruf A, B. Nah, contoh lain, misal, dipunyai 5 huruf C, I, N, T, A. Dari huruf-huruf tersebut akan disusun ulang. Jadi disusun semuanya. Dari huruf tersebut akan disusun ulang. Berapa banyak susunan yang berbeda yang mungkin dapat disusun? Nah, ini contohnya adalah dia mau menyusun huruf-huruf C, I, N, T, A itu disusun. Semuanya dipakai. Misal saya kata pertama, susunan pertama cinta, boleh ya. Susunan kedua mungkin I-nya di depan. Nah, ini susunan kata kedua, boleh. Atau A-nya yang di depan. Ini susunan-susunan yang mungkin. Masih banyak lagi susunan yang lainnya. Nah, berapa banyak susunan yang bisa disusun? Berapa banyak kata yang bisa disusun? Maka kita menggunakan permutasi N dari N. Yaitu rumusnya N faktorial. Jadi kalau semuanya dipakai menggunakan N faktorial. Rumusnya adalah N faktorial N-nya 5. Jadi 5 faktorial 5 kali 4 kali 2 kali 1. 20 kali 6, 120. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3, permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, kalau ini unsurnya itu ada yang kembar, ada yang sama. Maka menggunakan rumus N faktorial dibagi N yang sama tadi. Contoh seperti ini. Tentukan banyaknya cara menyusun 5 huruf dari kata cuaca. Kita mau menyusun huruf-huruf C, U, A, C, A. Jadi dipakai semua, 5-5-nya dipakai semuanya. Kata pertama mungkin cuaca. Kata kedua ucaca. Nah, menariknya di sini, ini ada unsur yang sama. Nih, huruf A-nya ada 2, C-nya juga ada 2. Nah, kalau seperti ini, menggunakan rumus, semuanya ada 5, tulis 5. Kemudian yang sama ada apa aja? A-nya 2, C-nya 2. Maka di sini 2,2. Kalau ada yang sama lagi, tulis seterusnya seperti itu ya. Nah, rumusnya apa? Nih, 5 faktorial dibagi unsur-unsur yang sama tadi. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Kemudian 2 faktorial yang satu dijabarkan. Ini dibagi ini, 4 dibagi 2. Tinggal 2, 10 kali 3, 30. Nah, ternyata ada 30 susunan. Menyusun 5 huruf dari huruf-huruf C, U, A, C, A. Kemudian yang terakhir,
Permutasi siklis. Apa itu? Yaitu susunan dari n objek yang ditempatkan dalam bentuk melingkar. Rumusnya adalah PS sama dengan n dikurang 1. Contoh, terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, D duduk melingkar dalam susunan duduk melingkar, ya. Nah, pakai rumus PS, n dikurang 1 faktorial, n-nya 4 dikurang 1, 3. Jadi ada 6 cara. Oke. Nah, itu tadi permutasi jenis-jenisnya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihannya. Oke. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.